Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Selamat tahun baru 2022 ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan dimudahkan segala rezeki kita di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisah Kuocing di Legend of Condor Heroes episode 4-6. Yuk langsung aja. Singkat cerita, 3,5 bulan sudah berlalu dan Kuocing berhasil naik ke puncak gunung dengan dibantu si pendeta. Tapi pendeta itu nggak mau menerima Kuocing sebagai muridnya karena dia tahu bahwa Kuocing sudah menjadi murid dari 7 pendekar Xiangnan. Pendeta itu juga tidak akan mengajarinya kungfu, hanya mengajari hal-hal dasar seperti cara bernafas, duduk, berdiri, dan tidur sebagai dasar berlatih kungfu. Waktu berlalu dan tiap malam pendeta itu mengajari Kuocing. Sekarang ilmu Kuocing berkembang pesat dan bisa mendaki gunung tinggi tanpa bantuan siapapun. Bahkan ilmu meringankan tubuhnya menjadi sangat baik dan berhasil menjinakkan kuda liar yang tidak bisa dijinakkan oleh Han Paucu. Alhasil keenam gurunya yang merasa aneh dengan kemajuan Kuocing ini menginterogasinya. Dan Kuocing mengaku bahwa setiap malam ada yang mengajarinya cara bernafas, duduk, dan tidur yang tanpa disadarinya melatih tenaga dalam dan ilmu ringan tubuhnya. Tapi Kuocing tidak tahu siapa nama pendeta itu. Malamnya keenam gurunya pun mengikuti Kuocing ke atas gunung. Tapi tak disangka di atas gunung si pendeta melihat ada aktivitas dari Mei Chaofeng di sana. Penasaran dengan apa yang dilakukan Mei, si pendeta dan Kuocing pun mengikutinya. Beralih ke 7 pendekar Xiangnan, mereka sekarang juga ada di atas gunung dan melihat formasi tengkorak Mei Chaofeng. Mereka lalu curiga bahwa Kuocing belajar ilmu pada Mei Chaofeng. Bahkan paginya, mereka menyimpulkan bahwa Mei Chaofeng mengajari Kuocing ilmu demi membalaskan dendam kematian suaminya. Lagi-lagi mereka salah paham guys, gak belajar nih dari kejadian si Tuan Tiente. Ketika si pendeta dan Kuocing masih membuntuti Mei Chaofeng yang masuk ke desa orang Mongol, di suatu tenda Kuocing melihat dan mendengar bahwa Lian lagi membujuk Sang Kun dan Camu He untuk membunuh Tiemucin dengan iming-iming harta dan pangkat. Tentunya ini adalah siasat Lian untuk mengadu domba anak-anak dari Raja Mongol. Sang Kun dan Camu He yang bodoh pun malah berencana menggundang Tiemucin dengan alasan pernikahan anak Sang Kun dengan anak Tiemucin, lalu membunuhnya di sana. Di sisi lain, si pendeta mendengar bahwa Mei Chaofeng sedang mencari 7 pendekar Xiangnan. Dia pun langsung memberitahu Kuocing tentang hal ini. Kuocing yang masuk ke tenda gurunya pun malah diserang ketua Ke, tapi beruntung masih dihalangi Han Xiaoying. Kesalahpahaman pun mulai mereda ketika si pendeta mengenalkan dirinya. Dia bernama Pendeta Ma Yu dari kelompok Chuanchen. Pendeta Ma Yu pun menyuruh Kuocing menemui Tiemucin untuk memberitahu rencana Sang Kun dan Camu He, sedangkan urusan Mei Chaofeng adalah urusannya dan keenam gurunya. Di jalan, Kuocing pun bertemu Hua Cheng, anak dari Tiemucin, lalu menceritakan rencana Camu He dan Sang Kun. Kuocing lalu kembali ke tenda gurunya. Tapi Tiemucin yang mendengar ini dari anaknya malah tidak percaya dan menganggap ini hanya akal-akalan anaknya yang gak mau nikah sama anak Sang Kun karena dia suka dengan Kuocing. Di sisi lain, pendeta Ma Yu memiliki siasat untuk mengalahkan Mei Chaofeng dibantu keenam pendekar Xiangnan. Tapi malamnya rencana mereka gagal karena Kuocing kaget Mei Chaofeng mau membunuh Hua Cheng. Alhasil, Mei Chaofeng tahu siasat mereka lalu kabur. 长春真人门下。
Esok paginya, Kuocing mencegat pasukan Tiemucin yang mau ke markas Sangkun. Walaupun awalnya nggak percaya, tapi waktu mendengar ada suara dari bukit, Tiemucin menyuruh pasukannya mundur dan benar saja, pasukan Sangkun menyerang mereka. Kuocing dan pasukan Tiemucin terdesak sampai ke Jalan Buntu. Ternyata Tiemucin ingin menyatukan bangsa Mongol yang terbagi jadi beberapa wilayah untuk bisa lepas dari kepemimpinan bangsa Qin. Karena upah besar yang harus dibayar mereka ke bangsa Qin. Sedangkan Sangkun dan Camuhe ingin Mongol yang terbagi-bagi dan tetap tunduk pada bangsa Qin. Tuse, yaitu anak dari Sangkun, menantang Tiemucin tapi dengan cepat dikalahkan Kuocing lalu disandra. Tapi muncul 4 hantu Huang He yang adalah bawahan Lian. Malamnya Camuhe datang ke markas Tiemucin dan mengajaknya tunduk pada bangsa Qin. Tapi Tiemucin menolaknya dan memutuskan hubungan keluarga di antara mereka. Esok paginya pertarungan dilanjutkan dan Tiemucin mendapat tambahan pasukan dari markas besarnya dan mereka pun menang. Di markasnya, Tiemucin malah membebaskan Tuse karena masih ingin menikahkan Huacheng dengan Tuse. Huacheng pun marah, sementara Tiemucin menyuruh Cepi dan Kuocing mengantar Tuse, Huacheng, dan hadiah lamaran ke markas Sangkun. Singkat cerita, mereka sampai dan setelah mengecek semua hadiah dan memastikan aman, Camuhe dan Sangkun berpikir bahwa Tiemucin sudah tunduk pada mereka. Mereka pun berpesta, tapi di tenda Huacheng menyatakan cintanya pada Kuocing. Hal ini dilihat Tuse yang mabuk lalu menyerang Kuocing dan mau memperkosa Huacheng. Tanpa sengaja Huacheng pun menusuk Tuse dengan pedang karena mau mencekik Kuocing. Kuocing dan Huacheng pun dikeroyok, tapi Cepi membantu dan gak lama Tuse pun mati. Ini semua ternyata siasat Tiemucin. Dia telah menyuruh Cepi untuk membakar tenda pasukan Sangkun saat mereka sedang mabuk berpesta. Benar saja, gak lama pasukan Tiemucin datang dan menyerang markas besar Sangkun. Sangkun pun mati di panah Cepi, sementara Camuhe mati di panah Tiemucin. Setelah kejadian itu, Tiemucin berhasil menyatukan Mongol lalu disebut Genghis Khan. Pesta pun diadakan. Karena jasanya, Kuocing diangkat menjadi perwira dan dijodohkan dengan Huacheng. Tapi Kuocing dan ibunya menolak karena Kuocing sudah dijodohkan semasa di kandungan jika anak dari Yang Tiesin adalah perempuan. Tapi 6 pendekar Qiangnan memberitahu bahwa pendeta Qiu sudah menemukan anak Yang Tiesin dan anaknya adalah laki-laki. Akhirnya Li Ping meminta izin agar anaknya membalaskan dendam ayahnya terlebih dahulu, baru menikahi Huacheng, dan hal itu disetujui Huacheng dan Tiemucin. Huacheng pun mengantar Kuocing pergi bersama ke-6 gurunya. Selain balas dendam, mereka pun akan menuju Cui Xianlou di Jiaxing untuk menepati janji dengan pendeta Qiu, yaitu adu ilmu Kuocing dan Yang Kang. Sesampainya di kota, ke-6 gurunya mencari penginapan sementara Kuocing melihat-lihat isi kota. Di sana, dia bertemu pengemis yang bernama Huang Rong yang dikejar-kejar karena mencuri bapau. Setelah kabur, mereka makan di sebuah warung makan. Kuocing yang sangat polos dan baik hati pun
bahkan mau mentraktir makan orang yang baru dikenalnya. Tapi Huang Rong malah ngambek dan pergi waktu dinasehati supaya jangan mencuri lagi. Waktu di jalan, Kuo Qing dihadang 4 setan Huang He dan paman gurunya yang bernama Hou Tong Hai. Kuo Qing berhasil dikalahkan lalu ditangkap. Huang Rong yang dari tadi mengikuti Kuo Qing pun berhasil menaruh racun pada arak yang diminum 4 setan Huang He dengan pintarnya. Huang Rong yang mau menolong pun hanya menjatuhkan pisau karena kesal Kuo Qing menceramahinya. Tapi pada akhirnya Kuo Qing bisa melepaskan diri dari sana. Di motel, kuda istimewa milik Kuo Qing yang berkeringat darah mau dicuri oleh 4 wanita berpakaian putih untuk dijadikan hadiah bagi Raja ke-6 Qin. Karena ilmu mereka rendah, mereka bisa dikalahkan 2 pendekar Xiangnan. Tapi mereka berhasil kabur. Setelah pulang, Kuo Qing menceritakan apa yang terjadi dan dia mendengar bahwa Raja ke-6 Qin mengumpulkan pesilat tangguh di kediaman Raja Cao. Mendengar ini, para pendekar Xiangnan menyuruh Kuo Qing pergi duluan ke Cui Xianlou di kota Jiaxing esok hari. Sementara para gurunya tersebut akan menyelidiki untuk apa Raja ke-6 Qin mengumpulkan para pendekar tangguh. Saat Kuo Qing memberi makan kudanya, ternyata Huang Rong mengikutinya sampai ke penginapan tersebut. Karena terlalu bodoh dan setia kawan, Kuo Qing memberi emas dan kudanya pada Huang Rong. Tapi di sini Huang Rong gak berniat jahat dan cuma mau ngetes Kuo Qing aja. Di tengah kota, ada ajang pencarian jodoh untuk seorang wanita bernama Nianche. Siapapun yang bisa mengalahkan Nianche akan menjadi suaminya. Ketika seorang biksu dan pria tua sedang bertarung, ada seorang pria muda yang mengalahkan mereka. Pria itu lalu bertarung melawan Nianche dan menang, lalu mengambil salah satu sepatu Nianche. Ketika diminta untuk menikahi Nianche, pria muda itu menolaknya dan ternyata dia adalah pangeran muda bangsa Qin. Melihat itu, ayah Nianche menyerang pangeran tersebut tapi berhasil dikalahkan dengan mudah. Kuo Qing pun merasa wanita itu diremehkan dan bertarung dengan pangeran tersebut, tapi dia terlalu kuat untuk Kuo Qing. Tapi Kuo Qing tetap keras kepala minta si pangeran meminta maaf ke Nianche dan ayahnya. Lalu pangeran yang udah kesal itu bersiap membunuh Kuo Qing. Jurusnya mirip dengan jurus tengkorak dari Mei Choufeng. Beruntung ada pendeta aliran Quanchen bernama Wang Chuji yang menghentikan semuanya. Dan ternyata pangeran itu adalah murid dari pendeta Qiu Chuji. Apakah dia adalah Yang Kang? Pendeta Wang pun bertanya ada apa dan mengapa murid Quanchen bisa memakai ilmu jahat seperti jurus tengkorak. Dengan cepat, pangeran itu menyanggahnya dan meminta maaf ke Nianche dan ayahnya. Terlihat di sini bahwa pangeran tersebut bermuka dua. Untuk membuktikannya, pendeta Wang menyerang sang pangeran tapi langsung dilindungi oleh beberapa pengawalnya. Ketika mereka akan bertarung, seseorang yang disebut ratu pun datang dan ternyata itu benar adalah istri Tiesin yang berarti pangeran itu adalah Yang Kang. Tapi yang juga aneh, ayah Nianche tampaknya kaget melihat ratu tersebut. Tanpa rasa bersalah, Yang Kang pulang dengan ibunya. Sementara itu, ayah Nianche terluka parah. Kuo Qing pun menolongnya dan pendeta Wang memberikan obat penyembuh tenaga dalam. Pendeta Wang yang terkesan dengan sikap satria Kuo Qing pun mengetahui bahwa gurunya adalah 7 pendekar Xiangnan.
karena melihat jurus kungfu dari Kuo-Ching. Setelah ngobrol, Pendeta Wang pun sudah menduga bahwa Kuo-Ching adalah anak sahabat kakak seperguruannya, yaitu Pendeta Chiu. Karena akan sama-sama pergi ke Jiaxing, Kuo-Ching dan Pendeta Wang pun pergi bareng. Di sisi lain, ayah Nianzhe ngomong bahwa dia mendengar suara Ratu Qin seperti suara istrinya, yaitu Serwo, yang berpisah 18 tahun lalu. Tapi dia merasa itu tidak mungkin karena bangsa Song bermusuhan dengan bangsa Qin. Dan ternyata Nianzhe adalah anak angkat. Nah, sudah bisa ditebak ya bahwa ayah Nianzhe adalah Tiesin. Tiesin pun bertekad akan terus mencari keberadaan istrinya. Sementara itu di istana, Serwo memarahi Yang Kang yang menyebut bangsa Song adalah bangsa rendahan. Ibunya lalu menyuruh Yang Kang untuk bersumpah di hadapan tombak Tiesin untuk tidak mencelakai dan menghina orang Song. Jadi sebenarnya Yang Kang gak tahu kalau dia bukan anak kandung Raja Qin dan ayah kandungnya adalah Tiesin yang adalah bangsa Song. Di penginapan, Pendeta Wang masih curiga dengan Yang Kang yang tahu jurus 9 tengkorak. Gak lama, Yang Kang datang untuk meminta maaf pada Pendeta Wang dan keluarga Nianzhe. Apakah benar dia sudah berubah jadi orang baik? Ketika akan diberitahu tempat tinggal Nianzhe oleh Kuo-Ching, Yang Kang pun tersenyum sinis. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review episode 7-9-nya. Dapat gaji dari tempat kerja. Terima kasih dan sampai jumpa.